Jadi mulai menyaring dari 520 kejari, 34 kejati yang memenuhi syarat untuk mengikuti pembangunan zona integritas menuju WBK ini. Di pada gilirannya apapun yang kita lakukan adalah niatkan sebagai ibadah, tujukan kepada negara dan bangsa kita. Tentunya. Kembali lagi bersama saya Mega Yulanda dan rekan saya Angelika Ansanai di dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana podcast kita hari ini sangat spesial, Angel. Karena apa tuh? Sebelumnya kita akan jelaskan dulu bahwa ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di setiap tahunnya. Nah, kali ini kita memasuki di tahun 2024. Podcast ini akan mewawancarai berbagai narasumber dari mulai pimpinan-pimpinan sampai dengan tokoh-tokoh juga, Mega. Jadi ada banyak, jangan lewatkan podcast kita karena tentunya ini akan membahas terkait dengan proyek atau apa aja yang nantinya akan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia selama 1 tahun ke depan. Wah, tapi ada yang paling spesial lagi karena biasanya podcast kita ini diadain di kantor. Ya. Nah, kali ini podcast kita berlangsung di dalam acara Rapat Kerja Nasional Republik Indonesia tahun 2024 yang diselenggarakan di Aston Hotel Resort. Nah, bintang tamu spesial kita hari ini, wah, langsung yang paling keren, yang paling the best nih kayaknya, Angel. Siapa tuh? Langsung aja kita mempersilahkan dengan hormat Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Republik Indonesia. Saya deg-degan menyebutnya. Kayaknya agak deg-degan ya. Boleh Pak berikan senyuman yang terbaik dulu untuk Pak Sunarta yang udah di kamera. Ayo, boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah dong buat Pak wajah kita. Pak, sebenarnya saya udah gemeteran nih Pak. Semoga saya bisa membawa ini yang mendampingi Bapak dalam kegiatan di hari ini. Pertama-tama mungkin kita mau tanyain kesan-kesan Bapak dulu, perasaannya gimana setelah udah melewati 2023 Pak, dan ini udah kita mengawali di tahun 2024 di program kerja yang baru ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kamu deg-degan, saya lebih deg-degan lagi ngelihat rambutmu atau apa mie ini saya tuker. Tapi alhamdulillah ya, kita sudah melewati tahun 2023 dengan baik, dan sekarang menginjak tahun 2024, di mana tahun 2024 ini tahun politik ya, menghadapi suksesi nanti pada tanggal 14 Februari. Sehingga pada kesempatan ini saya ngajak warga Adiaksa nanti yang nonton podcast ini untuk mensikapi tahun politik ini dengan bijak, sesuai dengan arahan Pak Jaksa Agung bahwa kita sebagai ASN tentu jaga netralitas. Iya. Seperti yang udah sering kita lihat kan Pak, di dalam kejaksaan juga di Instagram Kejaksaan RI kita juga bisa lihat ada banyak dari berbagai kejari-kejari maupun kejati yang sudah mempromosikan apa yang harus dilakukan sebagai ASN ya Pak dalam menanggulangi politik atau menghadapi politik ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Angel, ya. Jadi kan kita nih masih pagi ya Pak ya, dan kita ini sekarang lagi ada di kafenya Bijaksana punyanya Puspenkum Cafe Pak. Nah, Bapak mau minum kopi atau teh mungkin Pak? Bisa request nih Pak, mumpung kita lagi santai-santai ngobrolnya Pak. Tapi gratis ya? Gratis Pak, tenang, nanti kita ditraktir sama Pak Kopi. Puspenkum Pak, langsung. Mau kopi apa ya? Kopi pahit. Boleh. Kopi pahit Bang, sambil kita... Kopi pahit ya Pak, karena yang manisnya ada di saya. Jadi kenapa kopi pahit? Ada filosofinya. Kenapa tuh Pak? Bukan selain yang manisnya dari kamu, Waduh. juga bahwa kehidupan kita sudah lebih pahit, jadi ini akan manis. Waduh. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Wajah. Ini penontonnya mana nih? Coba tepuk tangan dong. Banyak, ada 5.000. Ya Pak, silahkan dinikmati. Yaudah, Jadi merupakan for your information juga di podcast Kejaksaan RI ini, selain kita mewawancarai narasumber yang hebat-hebat, kita juga akan ditemani oleh kopi dari Puspenkum Cafe. Jangan lupa endorse saya. Oh salah. Nah, kita balik boleh ya Pak ke topiknya terkait dengan tema Rakernas tahun ini Pak, di mana kan adanya meletakkan fondasi transformasi penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas Pak. Boleh dijelasin sedikit Pak terkait dengan apa aja yang udah dilakukan Kejaksaan RI dari 2023 sampai dengan ke 2024 gitu Pak. Ya, terima kasih.
Seperti kita tahu bahwa rencana pembangunan jangka menengah kita itu nanti berakhir menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya. Maka kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan tentu harus bisa membaca, harus bisa menempatkan diri bagaimana penegakan hukum yang diperlukan dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045 tersebut. Jadi peluangnya, kemudian kendalanya kita harus pelajari semua. Sehingga penegakan hukum yang seperti apa yang diperlukan, maka diperlukan tadi saya sampaikan bahwa seperti juga dalam tema rapat kerja adalah meletakkan fondasi Transformasi penegakan hukum dalam rangka menuju Indonesia. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak, kita harus ikro ya, kalau dalam agama kami ikro, membaca semua potensi, membaca semua tujuan dari negara ini sehingga kita menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai itu. Keren banget. Jadi tujuan dari negaranya juga disampaikan oleh tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh kejaksaan. Betul, gitu ya, karena Pak? kita sebagai bagian dari penegakan hukum harus mendukung apa yang dituju oleh negara kita secara umum. Iya. Oke, Tanpa penegakan hukum maka pencapaian tujuan negara juga ya kita punya kontribusi yang besar dalam rangka pencapaian tujuan negara yang lebih besar lagi. Wow, selain itu Pak, nih yang saya pengen penasaran, di tahun 2023 ini kan Bapak selain menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung gitu Pak, Bapak juga sebagai Ketua Tim Pengarah Birokrasi ya Pak ya, dalam rangka menuju ke zona integritas WBK WBBM. Itu gimana Pak ceritanya? Kinerja kejaksaan sendiri di tahun 2023 kemarin itu seperti apa Pak? Oke, baik. Betul bahwa saya sebagai Jaksa Agung itu mempunyai tugas juga sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun satker-satker yang ada ini, membangun zona integritas menuju WBK WBBM, artinya kita membangun, merubah pola sikap, pola tindak, pola pikir kita, aparat kejaksaan menuju pada budaya anti korupsi, budaya kerja yang anti korupsi. Ya, itu salah satu tugas direktif saya. Sebenarnya ada 23 poin yang menjadi tugas saya, tapi salah satunya itu, salah satunya. Sehingga kebetulan tahun 2023 ini kita dipercaya oleh Kemenpan RB melakukan penilaian WBK WBBM secara mandiri. Artinya kita lakukan penilaian sendiri mulai dari administrasi, kemudian fisik dan seluruhnya dari awal sampai akhir, walaupun nanti penentuan akhir ada di Kemenpan RB. Jadi mulai menyaring dari 520 kejari, 34 kejati yang memenuhi syarat untuk mengikuti pembangunan zona integritas menuju WBK ini. Dari sekian itu, maka setelah disaring oleh panitia daerah, tim penilai daerah, maka waktu untuk tahun ini pengalaman ya. Kalau tahun lalu hanya satu. Dari 26 yang diusulkan WBK, hanya satu, yaitu Kejari Kabupaten Malang. Untuk tahun ini, setelah LKE diperiksa, lembar kerja evaluasi, maka terdatalah 198 satker yang memenuhi syarat. Dari 198 satker ini, ternyata setelah dilakukan seleksi lagi, turun lagi, hanya gugur dan gugur, akhirnya sampailah harus dilakukan paparan semua satker hanya 99. Dari 99 ini gugur lagi, dan banyak penilaian-penilaian yang kami lakukan karena kita mendasarkan kepada peraturan Kemenpan RB nomor 90 tahun 2001, dan akhirnya setelah tes akhir loloslah 38 yang final. Dari 38 ini kita usulkan ke Kemenpan RB
Dan inilah yang ingin saya sampaikan bahwa dari 38 ini hanya lolos 17. 3 tidak lolos screening dari KPK Ombudsman. Ternyata untuk lolos memperoleh predikat WBK ini KPK juga mantau. Jadi 2 KPK yang tidak loloskan, kemudian Ombudsman 1, 3. Kemudian yang paling sangat kami sesalkan adalah salah satu tes terakhir dari Kemenpan itu adalah survei yang dilakukan secara acak. Ternyata survei yang dilakukan oleh kawan-kawan kita ada yang gugur juga 14. Artinya saya selidiki ternyata data survei yang diajukan oleh kawan-kawan di Satuan Kerja yang memenuhi syarat untuk memperoleh WBK itu tidak bisa diakses oleh Kemenpan. Ini banyak faktor yang menyebabkan itu, apakah memang tadinya asal-asalan atau memang nama itu tidak ada. Sehingga saya menyarankan untuk ke depan, maka untuk surveyor yang kita sajikan adalah masyarakat atau warga yang telah mendapat pelayanan dari kejaksaan, sehingga betul-betul bahwa orangnya ada dan orangnya betul-betul pernah memperoleh pelayanan hukum atau pelayanan apapun dari kejaksaan, sehingga pada saat ditelepon oleh pihak Kemenpan betul bahwa saya adalah responden yang pernah mendapat pelayanan dari kejaksaan. Itu 14 gugur. Kemudian ada catatan-catatan lain sehingga hanya 17, dan ini pun alhamdulillah 17 sudah lolos. Artinya ada peningkatan dari 2022 yang hanya 1, tahun ini 17. Walaupun untuk WBBM-nya 1 pun tidak ada untuk 2 tahun terakhir ini. Dan itu semua tadi saya sampaikan bahwa dari angka yang lolos itu menunjukkan bahwa kita belum serius. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi mari kita sama-sama untuk membangun zona integritas menuju WBK WBM ini dengan serius, karena itu bukan kontestasi, tapi merupakan kewajiban kita sebagai aktualisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Contoh, saya sebagai Kajari, maka bukan untuk ikut tes itu untuk menuju membangun zona integritas menuju WBK itu kontestasi, tapi memang kewajiban kita sebagai Kajari, karena pada intinya pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ini adalah merubah pola pikir, pola sikap, pola tindak agar membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan budaya anti korupsi. Intinya itu. Dan pada gilirannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Jadi kalau sudah WBK, insya Allah pelayanan publiknya bagus. Karena mengapa standar-standar dari Kemenpan RB sebagai kita bagian dari pemerintahan itu sudah rigid, sudah jelas gitu. Jadi dengan demikian maka saya harapkan tahun 2024 ini mari kita sama-sama untuk membangun zona integritas menuju WBK WBM itu secara serius. Karena ada misalnya contoh, ada yang tidak memenuhi syarat LKE dan lain sebagainya. Maka ada yang nyeletuk, mengapa saya tidak gugur juga. Jadi kayaknya seolah-olah kalau masuk daftar itu berat dan menjadi beban. Itulah, maka mari kita sama-sama merubah pola pikir kita itu, bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK WBM itu bukan beban, tapi merupakan kewajiban kita sesuai dengan tupoksi kita. Jadi jangan dipikirkan jadi beban ya. Mari kita rubah sama-sama pola pikir itu. Wah, ini menjadi notes mungkin ya untuk para kajari-kajari atau kajati-kajati juga, pokoknya semua satker untuk merubah pola sikap, pola pikir dan pola tindaknya agar pembangunan zona integritas di satker-satkernya bisa segera terlaksana ya Pak ya. Jadi peningkatan kantor-kantor yang berbasis WBK WBBM dari kejaksaan sendiri bisa terus meningkat gitu ya Pak ya. Ya, betul. Amin.
Dan tentunya itu juga membuat kita tahu bahwa seluruh Indonesia bisa tahu bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki prinsip sendiri ya Pak, untuk prinsip yang kuat untuk dalam rangka menilai. Tadi seperti yang Bapak bilang dari ratusan terus gugur sampai 44, makanya semoga dengan adanya podcast ini dari setiap satuan-satuan kerja bisa lagi memperhatikan dan bisa lebih serius untuk meraih WBK-WBBM demi mencapainya tadi tujuan Rakernas, yaitu meletakkan fondasi transformasi penegakan hukum itu sendiri. Karena kalau tadi kata Pak Waja bilang membangun pola pikir, pola sikap dan pola tindaknya sendiri untuk membangun tata kelola yang lebih baik agar pelayanan kepada publiknya juga tercapai lebih maksimal begitu ya Pak, betul, ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ini banyak notes-notes nih, ngobrol sama Pak Waja nih jadi banyak notes-notes untuk Pak Kajari dan Pak Kajat ini, kayaknya langsung kita share ya nanti podcast-podcastnya Pak ke daerah-daerah. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Mungkin, ya Pak ya. Yang terakhir Pak, untuk harapan ke depan di dalam 2024 ke depan sebelum kita mungkin tutup dan nantinya akan bertemu lagi di Rakernas di 2025 Pak, boleh disampaikan untuk harapan Bapak sebagai Kejaksaan RI. Harapan saya untuk 2024 ya, yang pertama bijak dalam menghadapi tahun politik, jaga netralitas. Kita sebagai ASN tunjukkan bahwa kita adalah ASN yang baik. Kemudian yang kedua, semangat untuk membangun zona integritas menuju WBK-WBBM, karena ini semua adalah tugas kita untuk membesarkan institusi tempat kita mengabdi. Karena dengan pembangunan zona integritas yang benar tentu akan membawa nama baik, dan bukan hanya nama baik tapi tata kelolanya baik. Sehingga dengan tata kelola yang baik diharapkan ini akan meningkatkan kinerja yang baik juga. Karena dengan kinerja yang baik tentu kontribusi kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia akan lebih bagus. Jadi pada gilirannya apapun yang kita lakukan adalah niatkan sebagai ibadah, tujukan kepada negara dan bangsa kita. Tentunya itu. Diniatkan sebagai ibadah biar ikhlas gitu ya Pak kerjanya. Ya. Karena kalau tanpa diniatkan itu, seolah-olah apapun menjadi beban. Tapi kalau sebagai niatkan sebagai ibadah, apapun agamanya sama, bahwa kita berbuat baik kepada institusi, berbuat baik kepada semua orang, insya Allah kebaikan itu akan kembali ke kita. Amin. Dan nyata kalau institusi kita baik, seperti saat ini kepercayaan publik juga baik, karena kebaikan kita dalam bekerja akan membawa juga motivasi kita kerja dan akan membawa kebaikan juga kepada seluruh warga Adiaksa tentunya. Jadi apapun prinsipnya, kebaikan akan kembali ke kita. Ya, wah luar biasa. Ini kalau ngobrol sama Pak Waja nih, bawaannya jadi termotivasi gitu ya Angel ya. Benar banget. Luar biasa. Apalagi kalau sambil ngopi ya. Iya, terima kasih. Kopinya Pak. Nih kopi kita nih Pak, nama kafenya udah bijaksana Pak. Di tengah-tengah namanya ada jaksa. Jadi jaksa ini bagian dari harus bijaksana gitu kata filosofinya gitu Pak. Ya, sambil namanya Pak Waja ngopi, tentunya kita juga mau kasih tahu untuk seluruh penonton yang ada di Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Nantinya akan ada banyak narasumber yang nanti kita akan wawancarai selama Rakernas 2024. Jangan lewatkan dan tonton terus di setiap podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih, salam Sobat Adiaksa dari podcast Kejaksaan Republik Indonesia.